Saudara-saudari, selamat datang kepada pelajaran di Elijah Challenge, tantangan Elia. Ya, kami akan masuk ke sesi 2. Tapi sebelumnya, PowerPoint file ini tersedia dengan gratis bagi pekerja-pekerja Tuhan. Email saja ya ke elijah003@gmail.com. Semua akan diberikan dengan gratis. Kalau saudara ingin mendapatkan PowerPoint file ini, kirim email saja ke elijah003@gmail.com. Video untuk training ini juga ada di YouTube. Itu diambil foto saja dengan HP-nya ya. Dan tujuan seminar tantangan Elia sekali lagi adalah untuk melatih pekerja-pekerja di ladang sama seperti Tuhan Yesus sendiri melatih murid-muridnya. Tujuannya untuk menyelesaikan amanat agung di Indonesia pada akhir zaman ini. Puji Tuhan. Nah, kita akan ke slide 35 ya. Nanti ini PowerPoint akan kami berikan kepada saudara-saudari, tapi saya akan lanjutkan dari slide 35, melanjutkan apa yang sesi pertama kita sudah selesaikan waktu itu, tapi nanti kami juga bisa kirimkan sesi 1 punya recording ya untuk saudara-saudari. Nah, dan dalam sesi kedua masih akan diulang-ulang juga sesi 1. Padahal setiap sesi akan mengulang apa yang pernah dipelajari. Jadi kita biarpun ada saudara-saudari yang mau ikut dari tengah-tengah sesi, misalnya sesi ketiga, keempat, kelima, bisa tetap mendapat intinya daripada pelajaran tantangan Elia. Nah, kami akan teruskan ini dari ayat daripada Yohanes 14 ayat 12. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan." Itulah yang kita akan mengajar saudara-saudari untuk melakukannya. Kita akan belajar melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus dengan cara yang persis sama yang Yesus sendiri jalankan. Ya, saudara-saudari. Nah, pekerjaan-pekerjaan apa? Pekerjaan-pekerjaan ini adalah mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Yaitu orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang mati dibangkitkan, haleluya. Dan orang sakit kusta menjadi lepas dari sakit kustanya, dan juga orang yang ditindas oleh setan-setan terlepas, ya, dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Ini yang akan kita pelajari. Sebentar lagi kita akan belajar bagaimana caranya Tuhan Yesus melayani kesembuhan kepada orang sakit dan memperbandingkannya dengan cara kita biasanya melayani orang sakit menurut tradisi kita. Ya, kita banyak tradisi-tradisi di gereja kah, atau kita turuti hamba-hamba Tuhan yang sangat hebat ya pelayanannya, kita sering menuruti teladan mereka ya. Tetapi di sini kita akan pelajari Tuhan Yesus sendiri bagaimana caranya Tuhan Yesus melayani kesembuhan kepada orang sakit. Dan saya pikir ini masuk akal karena memang Tuhan Yesus yang mengajar kita. Amin. Tetapi terlebih dahulu, mari kita sekali lagi lihat tujuan utama daripada mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan.
Itu penting karena kita tidak akan melakukan mujizat-mujizat hanya untuk ditonton orang atau orang merasa oh ini orang sangat dahsyat ya, sakti ya atau apa. Tidak, tujuannya bukan untuk orang melihat, bukan untuk tontonan, bukan untuk orang pikir kita ini hebat atau apa atau lain sebagainya. Tujuannya hanya ini satu ya. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Tuhan Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi semua mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus jalankan tujuannya adalah supaya kita semua yang melihatnya, yang menyaksikannya dapat percaya. Sesudah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah satu-satunya yang dikirim oleh Bapa Allah. Ya, jadi sesudah percaya kita boleh memperoleh hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi tujuan itu sangat penting. Di mana mujizat-mujizat itu terjadi, harus ada orang selamat. Yohanes 10 ayat 37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Nah, jadi mujizat Tuhan Yesus itu bukan sekedar saja dilakukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi itu sebagai bukti bahwa Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Bapa Allah yang terbesar satu-satunya itu ada di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalam Bapa. Artinya Bapa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan semua isi daripada alam ya ini, alam semesta ini dan dengan Tuhan Yesus itu adalah satu. Karena tidak ada ilah-ilah lain yang bisa membuat orang mati bangkit kembali atau mencelikkan mata orang buta atau membuat orang yang sakit kusta itu sampai bersih atau membebaskan orang yang kesetanan dengan caranya pakai otoritas dan pakai kuasa daripada Tuhan. Nah, itu penting sekali. Jadi kata Tuhan Yesus, yang percaya kepada Dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Artinya kita semua ini 8 saudara-saudari kita ini semua akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus sendiri lakukan. Dan tujuannya itu adalah untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang dikirimkan oleh Bapa daripada sorga. Bapa dari sorga, supaya yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh hidup yang kekal. Ya, itu harus kita ingat. Karena hari ini banyak orang, mujizat dijalankan hebat-hebat ya, tapi tidak ada yang mungkin bisa lakukan ya seperti Tuhan Yesus sendiri. Tetapi akhir zaman nanti akan ada juga mujizat-mujizat yang besar dan luar biasa sekali. Sampai anak-anak Tuhan, orang-orang juga yang terpilih oleh Tuhan itu dikelabuin ya. Saudara-saudari, hanya satu tesnya. Mujizat-mujizat itu akan bawa orang lebih dekat kepada Tuhan dan bawa manusia itu datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak. Itu saja tesnya. Mudah sekali sebetulnya ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat-mujizat yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus
tujuannya adalah untuk membawa orang yang belum percaya atau orang-orang yang sudah mundur daripada Tuhan kembali, datang kembali kepada Tuhan yang menciptakan mereka. Jadi ini penting saudara-saudari ya, tujuannya diingatkan. Pelatihan ini adalah untuk memberi bukti ilahi kepada orang yang belum percaya bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah juru selamat. Tetapi cara melayani kesembuhan kepada orang yang sudah percaya, misalnya pada waktu kebaktian, kemungkinan tidak sama caranya. Nah, saudara-saudari, pelatihan kita ini, pelajaran kita ini akan dipakai di luar gereja untuk membawa orang-orang yang belum percaya datang kembali kepada Tuhan. Nah, di gereja orang-orang yang sudah percaya, cara menyembuhkan mereka itu mungkin ya ada berbeda caranya. Mungkin kita bisa pakai karunia kesembuhan ya, yaitu karunia-karunia Roh Kudus. Jadi caranya lain ya. Jadi kita akan fokus ya kepada orang-orang yang di luar ya. Biasanya kita kalau melayani orang sakit selalu orang yang di gereja saja. Tapi kita tidak tahu bahwa sebenarnya semua mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan adalah di luar gereja. Ya, gereja belum ada sebetulnya, tetapi adalah kepada mujizat itu dilakukan di antara orang yang belum percaya bahwa dia adalah juru selamat. Betul tidak? Ya. Nah, saudara-saudari, jadi sekarang kita fokus, ingat pelatihan kita ini, pelajaran kita ini, tantangan Elia adalah untuk melayani orang yang sakit atau orang yang kerasukan supaya mereka sembuh, bebas. Sesudah itu mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus adalah juru selamat. Jadi sebelum itu kita pelajari bagaimana Tuhan Yesus melayani dan bagaimana kita akan mengikuti caranya Tuhan Yesus melayani. Kita lihat dulu ya, Tuhan Yesus ada 3 jabatan. Kita juga sebagai tubuhnya akan juga memiliki 3 jabatan ini. Ya, jadi kita ada 3 pelayanan menurut 3 jabatan. Ya, Tuhan Yesus sendiri dia adalah Imam Agung. Tuhan Yesus adalah Nabi. Jabatan kedua, Tuhan Yesus adalah Raja atas segala raja. Ya, jadi Imam, Nabi, dan Raja atas segala raja. Ketiga macam jabatan juga sama untuk tubuh Kristus, orang-orang percaya. Kita punya jabatan imamat, kita punya jabatan profetik, nabi, kita juga ada jabatan raja, sama. Karena Tuhan Yesus adalah kepala kita, kita adalah tubuhnya. Nah, jabatan ini untuk apa? Ya, jabatan imamat itu arahnya dari kita ke atas. Karena imam itu pekerjaannya adalah datang kepada Tuhan yang di atas ya, di atas kita. Tuhan yang berkuasa di atas kita itu. Jadi jabatan imamat itu adalah melayani Bapa yang di atas kita. Bapa yang menguasai kita ya. Jadi kita di bawah kuasa Bapa yang di sorga ya. Jadi kita melayani Bapa. Misalnya doa. Nah, arahnya ke atas ya. Puji-pujian itu arahnya tuh ke atas juga, betul? Ya. Dan haleluya waktu kita mengucapkan haleluya itu juga pelayanan imamat ya. Nah, atau waktu kita berbahasa roh itu juga jabatan pekerjaan imamat ya, pekerjaan jabatan imamat. Karena berbahasa roh kita berbicara dengan Tuhan, arahnya ke atas kan ya. Nah, apalagi waktu kita kebaktian, waktu kita lagi puji-pujian atau berdansa-dansa di hadapan Tuhan ya, bersorak-sorak, itu semua pekerjaan jabatan imamat ya. Arahnya ke atas
ditujukan kepada Tuhan, ya. Nah, jabatan profetik itu jabatan nabi, ya, memberikan firman Tuhan kepada sesama anak Tuhan. Jadi dia punya arah itu sejajar, ya, manusia ke manusia, jadi sejajar. Misalnya aku proklamirkan, kamu ini bebas, kamu ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan buka jalan untukmu. Tuhan akan memberikan saudara ini, ya, melalui firman Tuhan, ya, itu. Nah, saya juga sekarang lagi mengerjakan jabatan profetik karena saya lagi memberikan atau menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudari. Jadi arahnya itu sejajar, sesama, ya, jabatan profetik. Nah, ini jabatan raja yang kita kurang mengerti dan kita abaikan sebetulnya di antara orang-orang percaya, ya. Jabatan raja itu, kita kalau pakai jabatan raja, kita memakai otoritas atau memakai wibawa atau memakai kuasa, ya, untuk menjalankan kehendak dan mewujudkan pemerintahan daripada raja. Nah, raja kita adalah Tuhan Yesus, betul? Jadi kita pakai otoritas yang dia berikan kepada kita untuk mewujudkan pemerintahan daripada raja Tuhan Yesus, ya. Raja Yesus, ya. Nah, maka itu kita bilang kerajaan Allah, kerajaan Allah. Iya. Jadi kita tidak hanya pikir, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sahabat kita, Tuhan Yesus, saudara kita, Tuhan Yesus, gembala kita. Loh, yang lebih besar lagi, Tuhan Yesus adalah Raja kita, amin. Dan Tuhan Yesus sering bilang, kerajaan Allah, datanglah kerajaan Allah, jadilah kehendak kerajaan Allah jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, kerajaan Allah. Kemuliaannya kerajaan Allah, kerajaan sorga. Nah, kerajaan itu selalu ada otoritas, betul? Dan seorang raja itu kalau dia mau melakukan sesuatu dia nggak minta-minta, ya, karena dia punya wibawa atau otoritas atau kuasa. Raja itu selalu memberi perintah, amin. Nah, kalau raja tuh misalnya mau bangun istana, raja itu kan nggak perlu minta-minta kan sama rakyatnya, rakyatku tolong ya bangunkan ini istanaku. Tidak, raja itu galak bener, langsung pakai kuasanya, langsung perintah. Kalau nggak mau dengar perintah mah dibudakin kan semua orang itu, lah, karena raja itu namanya raja. Jadi dia pakai kuasanya, pakai wibawanya, pakai otoritasnya, itu pasti diperintahkan. Apa yang diperintahkan raja harus dilaksanakan. Nah, itu. Nah, kita mau mengerti ini jabatan raja, ya. Jadi pemulihan jabatan raja kepada tubuh Kristus untuk berperang dan menghancurkan pekerjaan musuh. Saudara-saudari, musuh kita bukan manusia lain, ya. Musuh kita itu adalah dosa dan iblis dan semua setan-setan yang di bawah iblis, ya, itu musuh kita. Nah, karena dosa kita banyak sakit kan? Itu akibat daripada dosa kan, sakit. Jadi kita berperang melawan siapa? Menghancurkan pekerjaan musuh. Jadi kita berperang menghancurkan penyakit-penyakit dan berperang menghancurkan pekerjaan setan-setan yang mengganggu orang kah, yang orang dimasukin kah, atau orang itu dikutuk melalui dukun dengan segala macam. Itu pekerjaan kita. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan, betul tidak? Ya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus menghadapi segala setan, segala penyakit. Itu caranya nggak diminta-minta kan? Hanya dengan sepatah kata kan Tuhan Yesus, sembuhlah engkau. Ya. Ulurkanlah tanganmu. Ya, macam begitu.
setannya disuruh diam, keluar, langsung saja begitu. Sepatah kata Tuhan Yesus beri perintah, musuh itu langsung hancur, langsung mundur. Dan rupanya kata Tuhan Yesus yang percaya seperti kita-kita ini juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama. Haleluya. Nah, kita lihat Raja Daud. Raja itu selalu akan berani. Raja itu nggak ada yang pengecut. Kalau pengecut nggak bisa jadi raja. Ya, orang yang takut itu nggak bisa jadi raja. Betul tidak? Saudara-saudari, raja itu kalau kita lihat perjanjian lama selalu berperang melawan musuh-musuh kan. Musuhnya kalah, dia kan jadi apa? Raja yang besar, raja yang termasuk seperti Daud, ya. Kita harus mempunyai sikap atau spirit, apa namanya, spirit itu punya hati seperti Daud, ya, tidak takut. Waktu menghadapi Goliat, orang-orang Israel lain semua lari, ya, takut lari waktu menghadapi Goliat. Daud langsung maju, ya. Akhirnya Goliat yang begitu besar kepalanya dipenggal. Daud sama sekali tidak takut. Nah, saudara-saudari, itu juga hari ini kita lebih lagi karena sudah ada Roh Kudus, Roh Tuhan yang Maha Kuasa berdiri di dalam diri kita semua, memberi sesuatu kekuatan yang perkasa untuk menjadi witness, untuk menjadi saksi, menjadi saksi untuk Tuhan, ya. Nah, saudara-saudari, jabatan raja ini kita punya otoritas untuk keluarkan perintah. Otoritas, ya, saudara, otoritas. Kita ingat otoritas. Otoritas itu kuasa, punya kuasa untuk keluarkan perintah, punya wibawa untuk keluarkan perintah. Tidak ada takut seperti Raja Daud pada waktu dia menghadapi Goliat, melainkan kita berani. Dan jabatan raja mempunyai kuasa dan kesanggupan yang nyata untuk memusnahkan musuh. Seperti Raja Daud yang melakukannya, ya. Nah, mari kita dahulu lihat bagaimana murid-murid Yesus melayani orang sakit pada masa kini, ya, sekarang. Coba kita lihat. Biasanya kalau kita melayani orang sakit pada zaman ini di gereja bagaimana caranya, ya? Selalu kita selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kasihani orang yang sakit ini, sembuhkanlah dia. Dan setelah itu terserah Tuhan, kehendak-Mu bagaimana? Karena Engkau yang tahu, Engkau yang mempunyai segala-galanya, ya. Nah, itu tindakan imamat. Karena kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang berkuasa. Amin. Nah, kalau Tuhan yang berkuasa, ya kita hanya minta saja, betul nggak? Nah, ini arahnya ke atas kan? Jadi ini tindakan jabatan imamat kan? Nah, terus kita kalau melayani orang sakit, kita sering begini, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, sebelumnya. Itu tindakan imamat juga, kita naikkan puji-pujian dan terima kasih, ya. Nah, itu jabatan imamat. Terus Tuhan, Engkau sembuhkanlah orang yang sakit ini, kasihanilah dia, ya. Itu jabatan imamat. Dan juga kita sering bernubuat, aku memproklamirkan kesembuhan bagi kamu, ya. Tindakan profetik, arahnya sejajar, ya, untuk menguatkan orang itu. Nah, juga kalau kita orang karismatik, kita berdoa dalam bahasa roh pada waktu melayani orang sakit. Itu juga tindakan imamat, arahnya ke atas. Ya. Waktu kita bernubuat, arahnya kan sesama, sejajar. Nah, orang karismatik kita juga berdoa dalam bahasa roh, itu juga tindakan imamat, arahnya ke atas juga. Nah, juga ada yang begini, Bapak. Ya, Bapak itu kan kalau kita panggil Bapak udah artinya apa? Imamat kan, kita menuju ke atas kan, Bapak. Terus dalam nama Yesus, ya, saya tengking penyakit ini, jadilah engkau sembuh. Nah, saya tengking penyakit ini sudah jabatan raja ini, karena kita menghadapi yang di bawah kita, ya.
di bawah kuasa kita kan, kita menghancurkan penyakit itu kan. Jadi penyakit itu di bawah kuasa kita kan, kita menjalankan tindakan raja ya. Nah, jadi kita campur deh. Bapak itu udah kita panggil Bapak. Kalau panggil Bapak ya tindakan imamat, betul nggak? Dalam nama Yesus saya tangking penyakit ini. Ini tindakan raja. Nah, jadi tindakan raja dan tindakan imamat itu dua-duanya dicampur jadi satu dalam waktu yang sama, ke atas terus ke bawah ya. Itu biasanya cara kita. Nah, seringkali kita kalau pakai caranya begini, kita kurang melihat hasilnya ya. Hasilnya ada, tapi mungkin sekali-kalilah jadi ya. Agak kurang sedikit. Ya, itu kami punya pengalaman juga dulu. Jadi tetapi kata Tuhan Yesus, kita akan menjalankan apa yang dikerjakan oleh Dia. Ya, coba Yohanes 14:12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi sekarang kita akan mempelajari bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, ya. Sebagai bukti dialah adalah juru selamat dunia, ya. Kita mau pelajari. Nah, kita akan memperbandingkannya dengan cara kita biasanya melayani orang sakit menurut tradisi kita yang tadi kita kasih contohnya ya. Kita doa, kita bernubuat, kita bahasa roh, atau kita campur semuanya jadi satu. Bapak, dalam nama Yesus orang ini disembuhkan. Bapak, dalam nama Yesus orang ini dilepaskan. Atau Bapak, dalam nama Yesus setan kamu sekarang keluar ya. Dicampur begitu. Nah, tapi kita mari kembali kepada contohnya. Bagaimana Tuhan Yesus lakukan. Nah, kalau Tuhan Yesus bilang barang siapa yang percaya kepadanya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, seharusnya kita lakukan dengan cara yang persis seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, kita lihat sekarang contohnya ya. Ini di dalam Lukas pasal 4 ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Kalau di dalam bahasa Inggris, karena perkataannya penuh otoritas. For his word was with authority, ya, otoritas, penuh kuasa, penuh wibawa, penuh otoritas ya. Di dalam rumah ibadat itu kita terus baca ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Ini setan nih lagi bicara. Hei engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Nah, waktu itu Tuhan Yesus ada di mana? Ada di rumah ibadat. Loh, si setan tuh nggak tahu diri ya. Di rumah ibadat pun dia masih berani datang. Saya tanya, di gereja dia berani datang nggak? Ya berani. Tuhan Yesus saja lagi khotbah dia berani datang. Tuh, macam-macam lagi. Tuhan Yesusnya ditantang. Hai engkau, Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami? Ya, si setan juga tahu dia siapa. Cuman dia coba dulu, kan? Dia mencoba Tuhan Yesus. Ditantang Tuhan Yesus. Terus, bagaimana? Kalau kita diketemuin nih begini nih ada apa? Kalau kita misalnya ada duduk di gereja, terus ada terjadi hal-hal begini di samping kita orang itu kerasukan setan, kita nih gimana coba ya? Kira-kira bagaimana reaksinya orang percaya yang biasa misalnya ya? Kalau kita ada di gereja, ada yang hal begini. Oh, ada yang lari ketakutan. Itu tindakan pengecut, bukan tindakan raja, bukan tindakan imamat ya, lari langsung pontang-panting ya. Terus kita berdoa ya biasanya, oh Tuhan kasihanilah orang ini juga, jangan setannya lompat ke saya Tuhan ya.
berdoa berseru. Itu tindakan imamat. Atau panggil pendetanya udah lebih cepat dah. Pak pendeta, ini ada yang kesetanan nih ya, kemasukan. Atau kita pakai bahasa roh ya. Nah, ini semua kan tindakan imamat ya. Nah, terus ada yang berkata begini, Bapak dalam nama Yesus kami perintahkan setan ini keluar. Nah, ini mungkin orang yang lebih berani ya. Tapi tindakannya dicampur kan, bapaknya dipanggil ya, itu tindakan imamat, doa, bapak dipanggil dulu. Terus dalam nama Yesus setan kamu keluar ya. Nah, jadi dicampur ini imamat dan raja ya, dicampur. Nah, begitu ini orang matanya dipejamkan lagi ya. Nah, saudara-saudari, sebetulnya nanti ini saya kasih tahu ya, kalau lagi ngusir setan tuh matanya jangan dipejamkan ya, nanti setannya cekek kalian ya, bukan kalian yang cekek setan. Setan yang cekek kalian atau hidungmu digigit ya. Ada yang terjadi begitu. Nah, tindakan apa yang akan dilakukan oleh murid Yesus yang tahu kebenaran? Kalau kita tahu Alkitab dengan benar-benar kita pelajari dengan seksama, tindakan apa yang akan kita lakukan? Murid Yesus yang tahu kebenaran akan ambil tindakan serupa dengan yang Yesus sendiri lakukan. Amin. Ya. Oke. Kita semua orang setuju? Ya, yang tahu kebenaran pasti kita ikutin caranya Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat bagaimana caranya Tuhan Yesus nih menghadapi setan ini. Tetapi Yesus menghardiknya, dihardik. Katanya, diam, keluarlah daripadanya. Jadi Tuhan Yesus berbicara dengan siapa? Langsung kan berbicara kan dengan setan itu, matanya terbuka nggak tuh? Keluar, diam. Ya, diam, jangan bicara lagi. Keluar daripadanya. Pendek kan ya perkataan, dihardik tuh si setan. Diperintahkan ya. Terus apakah kita tanya, apakah Tuhan Yesus berdoa untuk dia? Itu tindakan imamat? Tidak. Apakah Tuhan Yesus tutup matanya dipejamkan? Tidak. Apakah ada tindakan atau kata-kata seperti haleluya atau terima kasih kepada Bapa? Ada nggak tindakan imamat panjang-panjang begitu? Berseru-seru atau haleluya, terima kasih, atau kita nyanyi-nyanyi dulu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya setan kalah lah apa ya? Nggak ada. Ya, langsung. Terus Tuhan Yesus berkata nggak, Bapak, aku perintahkan, kami perintahkan setan ini diam dan keluar. Ada nggak? Imamat dan raja dicampur. Bapak dipanggil ke atas, ya. Terus setan kamu keluar, itu raja kan? Tidak dicampur langsung. Ada profetik nggak? Aku proklamirkan, aku katakan kamu ini setan harus keluar. Ada nggak begitu? Tidak, ya. Tuhan Yesus itu hardik. Kalau hardik itu galak loh. Hardik itu bukan pelan-pelan ya. Oh, monggo Pak Setan, datang dari mana ya? Mau makan apa ya? Jangan goda orang ini lagi ya. Ini ada nih ayam goreng nih. Silahkan keluar. Silahkan pergi ya Pak Setan. Nah, ya. Tapi misalnya seperti orang Batak ya, segitu ya. Kau mau mati kah? Langsung dibentak si setan itu, diam, keluar. Saya bilang, oh, kadang-kadang ya kalau usir setan tuh mesti seperti orang Batak ya, galak begitu ya. Tindakan Tuhan Yesus itu 100% tindakan raja. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudari, mulai dari sekarang kalau kita hadapin setan, ingat ya, matanya jangan dipejam. Nah, langsung jangan nyanyi-nyanyi lagi ya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan, nggak usah ya, dalam nama Yesus kita bilang, engkau setan keluar. Kalau setannya mau bicara lagi ini itu, diam, keluar. Oke, jangan panjang lebar. Kalau bicara dengan setan tuh panjang lebar tuh percuma, karena setan itu adalah pembohong. Amin. Nggak usah bicara banyak-banyak. Pokoknya kalau ketemu setan, langsung kita pelototi itu setan, kita bilang, kamu langsung dihardik. Diam, keluar. Nah, itu udah paling cepat itu ya. Ya, jangan panjang-panjang lebar-lebar deh. Nah,
Ya, jangan bahasa roh, jangan pejamkan mata, jangan doa lagi. Itu bukan waktunya doa. Kalau mau doa sebelumnya kita hadapin setan ini, doa, puasa ya supaya imannya kuat. Jadi bisa menghadapi hal-hal begini. Amin. Semua orang setuju. Kalau ada pertanyaan, coba kasih email ya. Tulis itu pertanyaan kepada Pak William. Ya, elijah003@gmail.com. Tapi saya begini ya, saya sendiri juga belajar ini semua. Karena dulu saya tuh nggak ngerti juga kalau yang kita katakan tuh berdoa lah, berbahasa roh, semua matanya dipejamkan, nah semua itu aku lakukan. Tapi sekarang saya sudah mengerti, oh tidak. Kalau setannya galak, saya lebih galak lagi, ya. Nah, kalau setannya nggak mau pergi, aku juga nggak pergi, gitu. Kalau setan kamu udah pergi, aku juga pergi. Kamu nggak pergi, aku bikin kamu sampai pergi. Ya, itu tindakan raja. Amin, saudara-saudari. Kita tuh nggak boleh takut tuh. Kalau kita takut tuh percuma, kita yang diserang sama dia. Ya, juga saudara-saudari. Jadi firman Tuhan kita harus baca, ya, baca dan masuk ke dalam hati. Lihat bagaimana caranya Tuhan Yesus jalankan, kita juga jalankan. Amin. Tuhan Yesus sekarang lebih dahsyat lagi ya, karena Tuhan Yesus tuh berdiam di dalam kita melalui Roh Kudus. Amin. Jadi kuasa, otoritas ya ada kan di dalam kita. Amin. Jadi kita kan bilang dalam nama Yesus. Tuhan semesta alam kan itu artinya. Dalam nama Yesus setiap lutut bertelut kan, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kan. Itu artinya kan dalam nama Yesus Tuhan yang paling berkuasa. Kamu setan ini, tuh kita harus mengerti, kamu setan ini adalah bawahan aku. Diam, keluar. Dan waktu bicara kayak gitu kita jangan timpang itu di hati ya. Apa namanya? Ragu-ragu di hati, ini setan nih galak benar ya. Keluar apa enggak ya? Jangan pikir begitu, pokoknya pelototin saja. Kamu setan dalam nama Yesus, aku bilang kamu harus diam, keluar. Kalau sekali bilang nggak mau keluar, sekali lagi, ya, sekali lagi. Mata kamu itu lihat itu orang, ya. Nah, haleluya. Dan setan itu pun, nah ini balik lagi ke Alkitab, setan itu bagaimana menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripada orang itu dan sama sekali tidak menyakitinya. Haleluya. Nah, sekarang boleh bilang haleluya. Amin. Bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizat ini? Dengan menjalankan otoritas yang diberikan kepadanya oleh Bapaknya. Amin. Tuhan Yesus sebelum keluar melayani itu dia sudah dicoba 40 hari, 40 malam kan ya. Di padang gurun, ya benar? Ya, nah menang kan? Dan waktu dia dibaptis di Sungai Yordan, Roh Tuhan datang kepada dia, otoritas sudah diberikan. Makanya waktu Tuhan Yesus tuh menjalankan otoritas itu dia pakai perintah, menyembuhkan orang sakit juga pakai perintah, nanti kita lihat. Nah, mengusir setan juga pakai perintah. Nah, Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadanya juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Caranya sama, pakai otoritas. Amin. Dalam nama Yesus, diam, keluar setan. Otoritas, exousia, dalam bahasa Yunani tidak dijalankan dengan berdoa kepada Tuhan, tetapi dengan mengeluarkan perintah, tindakan raja. Coba, saudara-saudari, dihayati ya ini, karena walaupun di Alkitab begitu lama, kadang-kadang kita tuh karena nggak ngerti, jadi nggak pernah pakai ya itu. Nggak pernah pakai otoritas ini. Ini adalah senjata yang ampuh sekali untuk memusnahkan pekerjaan-pekerjaan musuh. Amin. Dan membawa orang-orang yang tertindas di dalam dosa bebas datang kepada Tuhan ya. Amin. Tindakan raja arahnya itu ke bawah. Tindakan imamat arahnya ke atas itu berdoa, memuji Tuhan ya.
memberi persembahan, menyanyi, ya, semua tindakan imamat. Dan profetik adalah untuk bernubuat, untuk menguatkan firman Tuhan untuk menguatkan anak-anak Tuhan dengan firman Tuhan, itu profetik, ya. Nah, tindakan raja ini adalah keluar perintah. Nah, perintahnya jangan panjang lebar, sepatah kata beres, ya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain. Balik nih ke dalam Alkitab. Wah, alangkah hebatnya perkataan Tuhan Yesus ini. Sebab dengan penuh wibawa, penuh kuasa. Dan di sini ada kuasa, ya. Sebetulnya di dalam bahasa Inggris, because it was with authority and power. Dengan penuh otoritas dan kekuatan. Power, kekuatan. Jadi bahasa Indonesianya nggak tahu deh gimana terjemahannya ini, ya. Harusnya wibawa dan kuasa itu kan jadi satu, ya. Karena wibawa dan kuasa kan sama. Kuasa itu kan otoritas, exousia, tapi kadang-kadang kuasa juga dipakai sebagai kekuatan, ya, kekuatan. Punya kekuatan, ya. Ya. Pokoknya kalau di dalam bahasa aslinya itu because with authority and power he command the evil spirit and they left, ya. Nah, jadi ingat, dengan penuh kuasa dan kekuatan Tuhan memberi perintah. Memberi apa? Berdoa atau memberi perintah? Bukan berdoa. Ia memberi perintah kepada siapa? Kepada roh-roh jahat. Dan mereka taat kan? Takluk kan? Mereka pun keluar. Menguasai. Jadi saudara-saudari, kita ini adalah raja-raja kecil. Raja di atas raja adalah Tuhan Yesus. Amin. Kita adalah raja-raja kecil di bawah Tuhan Yesus yang sudah diberikan otoritas yang sama untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit. Nah, ingat ya. Jadi kalau pakai otoritas itu kita memberi perintah, arahnya ke bawah. Tujuannya adalah terhadap roh-roh jahat itu. Waktu saat ini Tuhan Yesus tidak berbicara kepada Bapaknya. Kalau berbicara kepada Bapaknya itu adalah berdoa, arahnya ke atas. Dia berbicara, memberi perintah kepada roh-roh jahat, arahnya tuh ke bawah. Dan roh-roh jahat itu pun keluar, tunduk kepada perintah Tuhan. Nah, itu yang mau kita pelajari. Amin. Saudara-saudari, kita jangan takut setan-setan lagi ya. Juga jangan takut roh-roh apakah atau orang yang mau main sihir. Nggak usah takut, mereka di bawah kuasa kita di dalam nama Yesus. Amin. Mereka yang harusnya takut sama kita. Dan juga nggak perlu kita punya Alkitab ditaruh di bawah bantal, percuma. Kata-kata di dalam Alkitab itu harus kita hayati sampai kita tanam di dalam hati kita. Sampai ada iman yang besar, yang bisa memindahkan gunung. Haleluya. Dalam bahasa asli di bawah adalah otoritas dan kuasa itu adalah tenaga. Bahasa Yunani dunamis, ya. Nah, sebetulnya di dalam bahasa Indonesia wibawa dan kuasa adalah otoritas, betul nggak? Jadi terjemahan ini ya mungkin sedikit kurang jelas ya begitu. Oleh karena Tuhan Yesus sudah diberi otoritas menguasai setan-setan oleh Bapaknya, Tuhan Yesus tidak perlu berdoa minta Bapaknya membebaskan orang yang dirasukan itu, betul? Adakah Tuhan Yesus bilang, oh Bapak tolong, engkaulah lepaskan orang ini. Biasanya kita suka begitu. Oh Tuhan Yesus tolong, orang ini Tuhan lepaskan ya. Padahal kita sudah diberi otoritas juga. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan akan kita kerjakan kan. Jadi kita nggak usah berdoa. Kita bilang dalam nama Yesus engkau setan diam keluar. Sudah. Bukannya kita bilang nggak usah berdoa. Bukan begitu. Bukan ya. Nah. Tapi kalau kita menghadapi setan tuh begitu caranya. Langsung usir itu setan. Kalau kamu takut waktu saat itu mungkin mula-mulanya takut ya. Gara-gara
Kadang-kadang tuh setan tuh galak, ya. Atau setan kurang kerjaan namanya ya, setan-setan kecil, rumah lah, pintu lah, apalah dibanting-banting, diketok-ketok, itu mas setan kurang kerjaan ya. Eh, setan kecil biasanya. Bikin ribut di rumah, dia lari-lari, bikin bayang-bayang, nakut-nakutin orang. Padahal nggak usah takut, itu mah saya suka bilang itu setan mah kurang kerjaan, ribut-ributin begitu, ya. Usir saja dalam nama Yesus, keluar, ini rumah gue nih. Ini rumah aku, kamu keluar setan. Jangan ribut di sini lagi, tidak boleh di sini lagi. Kalau masih ribut, suruh lagi keluar. Kamu keliling rumah itu di dalam nama Yesus, keluar dari sini. Ini rumah anak Tuhan, ini rumah kita. Kamu tidak boleh di sini. Pergi, keluar. Ya, nah, nggak usah pakai garam, nggak usah pakai air, dimuncrat-muncrat, apa, disiram sana, siram sini, pakai minyak, nggak usah. Pakai iman, ya. Apa, dalam nama Yesus ya. Nah, jangan kamu lagi usir setan ya. Oh, kamu takut. Sembari ngusir, semanggil, oh Tuhan Yesus tolong. Setan ini kok galak Tuhan. Dalam nama Yesus, setan kamu keluar. Gak usah begitu. Kalau kamu begitu mah, jadinya si setan ya ketawa ini orang sih. Wah, betul-betul gak tahu apa yang ada di pada dia ya. Masa sembari mau usir setan, Tuhannya dipanggil-panggil. Bukan waktu itu dipanggil, saudara-saudari. Gak usah panggil Tuhan. Pokoknya kamu, dalam nama Tuhan Yesus, kamu yang mengusir setan. Amin. Amin. Nah, ini yang kita pelajari. Oh, haleluya. Dia sendiri, Tuhan Yesus, bisa mengeluarkan perintah kepada setan itu supaya keluar. See? Oleh karena Tuhan Yesus sudah diberi otoritas menguasai setan-setan, menguasai ya, arti setannya itu bawahannya oleh Bapaknya, Tuhan Yesus itu tidak perlu berdoa. Minta Bapaknya yang membebaskan orang yang dirasukkan. Tuhan Yesus sendiri bisa mengeluarkan perintah kepada setan itu supaya keluar. Nah, sama dengan kita, oleh karena Tuhan Yesus sudah memberi otoritas kepada kita menguasai setan-setan, oleh Tuhan Yesus kita tidak perlu berdoa minta Tuhan Yesus membebaskan orang yang dirasukan itu. Kita sendiri bisa mengeluarkan perintah di dalam nama Yesus kepada setan itu supaya keluar. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan akan kita kerjakan, malah lebih besar lagi. Yang lebih besar tunggu dulu ya. Sekarang kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Amin. Jadi, otoritas itu tidak dijalankan dengan berdoa. Otoritas itu kalau berdoa kan minta kan kepada Bapak kan? Tidak. Otoritas itu jalannya ke bawah. Arahnya itu ke bawah. Dan setelah itu hasilnya, kalau berdoa, kita selalu serahkan kan hasilnya kepada Tuhan kan. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itu berdoa kan. Tapi kalau jalankan otoritas itu bukan caranya begitu, bukan. Kita keluarkan perintah kepada yang di bawah otoritas kita itu. Jadi itu adalah tindakan raja. Bukan Yesus tidak pernah berdoa ya. Tetapi ada saat yang tertentu di mana dia tidak berdoa. Lagi ngusir setan yang nggak berdoa, melainkan keluarkan perintah. Nah, saudara-saudari, ini ingat ya, definisi artinya daripada otoritas ini. Gampang nih, mudah. Apa saja yang di bawah otoritas aku harus dengar dan taat kepada perintahku. Kita bisa nggak ulangin? Apa saja yang di bawah kuasa, di bawah otoritas aku. Coba kita ulangi ya. Apa saja yang di bawah otoritas aku harus tunduk kepada perintahku. Harus tunduk kepada perintahku. Sekali lagi coba. Apa saja yang di bawah otoritas aku harus tunduk kepada perintah aku. Mengerti sekarang ya? Puji Tuhan. Saya tuh belajar sampai bertahun-tahun. Pertama-tama waktu di Kalimantan Barat tuh, waktu saya datang dengan suami saya,
Saya nggak ngerti yang gini-gini nih. Soalnya kita orang baptis kan ya, atau keluaran daripada gereja-gereja yang konservatif ya, gereja-gereja yang nggak percaya ada mujizat lagi. Kalau percaya juga lah semena-mena lah, kadang-kadang lah. Atau hanya Tuhan Yesus yang bisa kerjakan mujizat. Kita mah orang percaya sama orang-orang kecil dah, nggak bisa, tidak tidak punya kekuatan atau tidak punya kekuatan untuk melakukan mujizat. Nggak mungkin, kita orang biasa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa. Tetapi saudara-saudari, rupanya Tuhan Yesus mengajar kita itu, kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dia kerjakan. Haleluya. Nah, ini merupakan perubahan paradigma ya, perubahan cara pikir yang besar sekali bagi saya. Jadi kira-kira di dalam pelayanan kita, Pak William memang selalu menjalankan begini dari mula, karena dia nggak punya pengajaran tradisi itu dia nggak ada. Tidak ada pengajaran tradisi bagi dia, karena selama hidup dia sampai umur 27, umur 26 tahun ya, dia nggak pernah ke gereja. Dia hanya ke gereja waktu sesudah kita menikah. Ya. Jadi waktu dia percaya Tuhan 2 tahun dipenuhi Roh Kudus, yang dibaca selalu Alkitab. Jadi dia nggak tahu yang lain-lain. Kita punya tradisi di gereja, apa yang dipikirkan tuh dia nggak tahu. Pokoknya yang dibaca di Alkitab, yang dia lihat Tuhan Yesus lakukan, dia lakukan. Yang dia lihat di Kisah Rasul-Rasul terjadi, ya dia jalankan juga begitu. Ya, dan saya ini yang penuh banyak ini tradisi-tradisi atau doktrin-doktrin daripada gereja, jadi bingung. Nah, lihat dia nggak bisa ngikut loh. Tapi ya ikut-ikut tapi nggak ngerti juga ya. Jadi tapi 10 tahun kira-kira 25 tahun kemudian baru saya mengerti loh. Baru saya hari ini bisa mengajar saudara-saudari ya. Tapi sesudah bisa mengajar, kami sudah melayani Tuhan itu 40 tahun lebih. Jadi 25 tahun tuh aku tidak mengerti. Karena pelajaran ini yang kayak begini nih, yang saya sedang sharing dengan saudara-saudari belum keluar. Jadi di dalam pikiran saya itu bingung, nggak tahu yang apa, kemana nggak tahu. Tapi sekarang mengerti. Oh, rupanya otoritas yang dipakai Tuhan Yesus bukannya berdoa, bukan dengan pejamkan mata atau dengan bahasa roh atau yang lain sebagainya lah ya, atau dengan nubuatan. Rupanya pakai otoritas mengusir setan, juga menyembuhkan orang sakit. Nanti kita lihat ya, saudara-saudari. Jadi pakai otoritas itu bagaimana? Dengan keluar perintah. Keluar perintah kepada siapa? Kepada bawahan. Kita nggak boleh perintah Tuhan, karena Tuhan itu adalah atasan kita. Tuhan yang perintah kita. Amin. Kita bawahan Tuhan. Kalau Tuhan perintah kita ini, kita bilang ini Tuhan. Iya. Kalau Tuhan perintahkan itu, iya Tuhan. Nah gitu. Ya, jadi saudara-saudari penting sekali. Ingat, otoritas itu artinya begini. Apa saja yang di bawah otoritas aku harus tunduk kepada perintah aku. Apa yang aku perintahkan harus jadi. Nah, setan-setan itu adalah di bawah otoritas kita. Amin. Bukannya Tuhan Yesus tidak pernah berdoa. Oh, Tuhan Yesus berdoa semalam suntuk. Tetapi ada saat yang tertentu di mana dia tidak berdoa. Melainkan keluarkan perintah. Kita akan belajar kapan kita seharusnya berdoa dan kapan kita seharusnya mengeluarkan perintah. Ya.
Saudara-saudari, kita harus berdoa lebih banyak. Kalau ada setan, kita baru keluar perintah. Amin. Jangan keluar perintah melulu di sana sini ya. Jangan sembarangan dipakai. Ini hanya untuk pakai waktu kita penginjilan. Amin. Amin. Kalau ada setan yang mau ganggu kita, langsung perintah ya. Kalau ada setan yang mau mengganggu, membuat kita sakit, perintah langsung. Amin. Ya. Dengan demikian kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus telah menerima otoritas Allah untuk menguasai setan-setan. Otoritas ini dijalankan dengan mengeluarkan perintah. Sekali lagi ya. Lebih baik kita belajar menjalankan otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita daripada selalu mementingkan urapan. Nah, sekarang banyak pengajaran mengenai urapan. Oh, kalau nggak ada urapan jangan usir setan ya. Kalau orang itu ada urapan, kamu jangan sentuh-sentuh dia ya, nanti urapannya bocor. Oke, nggak usah ngomong lah itu ya. Pokoknya begini, yang Tuhan Yesus katakan nanti kita lihat ya. Di Lukas 9, Lukas 10, Tuhan Yesus berikan kita otoritas dan kuasa. Yang tadi kan begitu, setan itu keluar, orang-orang itu pada heran karena di dalam perkataannya ada kuasa dan ada otoritas, ada tenaga ya, power and authority ya. Tuhan berikan kepada kita. Jadi nanti urapan itu lain perkara ya. Lebih bermanfaat dan lebih alkitabiah jika kita belajar memakai otoritas dan kuasa daripada tergantung kepada urapan. Nanti kita akan belajar ini. Tapi itu belakangan. Ingat kita lagi belajar otoritas dan kuasa untuk menginjil. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kepada kita urapan roh untuk melayani orang lain. Nanti kita akan melihat di perjanjian baru bagaimana urapan itu ya, untuk apa ya. Nah, ada urapan tapi bukan untuk saya ada urapan melayani orang, saya ada urapan untuk untuk mengusir setan, saya ada urapan pelapasan, saya ada urapan untuk bikin orang jadi kaya ya, kamu berikan berikan ya ini persembahan ya, kalau kamu kasih ayam nanti dapat kambing, kalau kasih kambing dapat kerbau, nanti kalau kasih kerbau dapat apa lagi ya, sepeda motor atau sepeda kalau kasih sepeda nanti dapat sepeda motor, kalau kamu sumbang sepeda motor nanti dapat mobil, kalau kamu sumbang mobil nanti dapat kapal terbang ya, ada yang begitu. Urapan ceritanya, urapan saya ini hamba Tuhan yang diurapi sekali, saya bisa diurapi nanti ada debu-debu emas yang turun, ini saya diurapi nanti kamu bisa jadi kaya, saya ini diurapi nanti kamu itu nggak tahu dah, pokoknya macam-macam dah ya saudara-saudari. Jangan pegang saya ya, nanti urapan saya ini bocor loh. Gak ada yang begitu, saudara-saudari. Nanti kita akan bahas di dalam kitab Perjanjian Baru, urapan roh itu apa ya, ada untuk apa. Tapi bukan untuk melayani yang kita cerita-cerita ini tadi kayak begitu, tidak ada. Akan tetapi Tuhan Yesus berjanji dia memberikan kita kuasa untuk menjadi saksinya. Tidak bilang kita diberikan urapan untuk menjadi saksinya, tidak. Kita diberikan kuasa. Kita diberikan ini kuasa lagi ya. Sebetulnya dunamis ini nih, dunamis. Kita diberikan kekuatan untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Ini dari kitab Rasul-Rasul ya. Kita akan diberikan kekuatan, kita akan diberikan dunamis, itu tenaga. Kita jadi kalau waktu bersaksi itu jadi berani, punya tenaga ya, nggak takut-takut lagi. Itu kuasa itu ya. Artinya dunamis ini kalau di dalam bahasa aslinya ya, kita diberikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Sebetulnya kamu akan menerima dunamis, kekuatan seharusnya. Kalau Roh Kudus itu lagi ya, terjemahannya tuh kurang tepat ya. Tetapi kamu akan menerima dunamis, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ya, haleluya. Ini untuk kita semua. Indonesia masih banyak tempat-tempat yang belum mendengar firman Tuhan. Dan susah juga dikunjungi ya. Dan kita perlu kekuatan, kita perlu keberanian, kita perlu ini dinamis ini ya. Nah, itulah. Jadi balik lagi ke Lukas 4 ayat 37 mengenai Tuhan Yesus habis usir setan itu, tersebarlah berita tentang Tuhan Yesus kemana-mana di daerah itu. Nah, sekarang bagaimana caranya Tuhan Yesus melayani orang yang sakit secara jasmani saja? Kalau orangnya sakit bukan gara-gara setan ya, misalnya dia pilek atau dia COVID-19 ya, jasmani itu. Ya mungkin COVID-19 juga ada wabah ya itu ya. Nah, atau kita kesandung, jatuh kah atau apa, jasmani ya, luka atau apa. Kami telah diajarkan bahwa orang percaya bukan diberi kuasa. Ya, iya benar, diberi kuasa, diberi otoritas ya tadi ya untuk mengusir setan-setan. Betul? Kita diberi kuasa untuk mengusir setan-setan. Akan tetapi kalau ada orang sakit secara jasmani saja, kalau dia sakit panas, misalnya sakit perut atau sakit pinggang atau sakit kepala, kami hanya bisa berdoa dan minta kepada Tuhan menyembuhkan orang itu. Ini kita punya tradisi, ya. Hanya berdoa untuk orang sakit. Marilah kita lihat bagaimana Tuhan Yesus melayani orang sakit secara jasmani saja, ya. Kemudian ini masing pasal 4 ini Lukas. Tuhan Yesus meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Tuhan Yesus untuk menolong dia, demam keras. Ya seperti inilah flu lah atau COVID. Ya waktu itu nggak ada COVID-19. COVID-19 itu adalah dibikin di laboratorium ya. Demam keras tetapi ya bahaya ini demam keras. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu. Lalu apa? Penyakit itu diapain? Didoakan atau diapa? Dihardik. Seperti menghardik kan tadi setan itu juga dihardik. Tuhan Yesus menghardik demam itu. Ya nggak dibilang caranya gimana. Tapi saya pikir begini. Kalau menghardik demam itu gimana? Kalau kalian pikir bagaimana? Demam pergi. Atau engkau sembuh. Dan bagaimana penyakit itu, demam itu? Tunduk tidak tuh habis keluar perintah. Dengan hardikkan. Penyakit itu pun meninggalkan dia. Langsung penyakitnya pergi. Puji Tuhan. Haleluya. Nah sekarang boleh puji Tuhan. Haleluya. Nah saudara-saudari. Jadi Tuhan Yesus menghardik demam itu juga dengan otoritas ya. Dengan kuasa atau dengan wibawa ya. Dengan otoritas saudara-saudari. Wah kalau gitu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Sakitnya dihardik. Amin. Dulu kita jadi macam-macam. Mungkin sakit ini kali memang kehendak Tuhan kali, kita doalah pelan-pelan lah baik-baik. No. Demam keras itu dihardik. Terus demamnya meninggalkan Ibu Simon. Yesus berdoa tidak? Oh, Bapak kasihanilah perempuan ini. Kalau engkau mau sembuhkan, sembuhkanlah. Kalau tidak, ya sudahlah. Ya, tidak begitu. Aku memproklamirkan kesembuhan bagimu. Ada nggak? Tidak. Apakah ada tindakan imamat kepada Bapak? Ada tindakan nabi nggak? Profetik? Tidak ada. Apakah Tuhan Yesus berkata, Bapak kami tengking, kami hardik demam ini. Ada nggak? Tidak. Ini nggak dicampur-campur kan? Kalau kita panggil Bapak kan itu kan imamat. Doa. Bapak dulu dipanggil. Ya. Nah tindakannya 100% raja diarahkan kepada demam. Berbicara kepada demam. Demam. Pergi. Dalam nama Yesus tuh. Menghardik demam itu kan. Nah saudara-saudari sama ya. Kalau kita mau doa dulu boleh doa. Bapak berikanlah saya otoritas dan keberanian untuk
melayani orang ini sampai sembuh dalam nama Yesus. Amin. Tutup doa itu, selesai. Amin. Nah, habis itu mata kita terbuka, langsung lihat orang yang sakit itu. Dalam nama Yesus, demam ini pergi. Bakteria ini yang semua yang jahat-jahat, bakteri busuk-busuk semua mati dalam nama Yesus. Virus-virus COVID-19 mati engkau semua dalam nama Yesus. Begitu caranya. Sembuh, bernapas sekarang. Bengkak-bengkak di paru-paru semua turun, tidak boleh bengkak lagi. Sembuh dalam nama Yesus. Otot-otot sembuh dalam nama Yesus. Sakit kepala pergi. Nah, itu caranya. Itu namanya tindakan raja. Mau berdoa boleh, tapi jangan dicampur-campur. Dicampur-campur ya, oh Bapak kasihan orang itu. Dalam nama Yesus engkau sembuh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus sembuh kau. Nah itu kan dicampur semuanya. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Ya kalau ke atas, ke bawah ya nggak ada yang jadi lah. Nggak tahu mau kemana ya. Nah jangan. Kalau mau berdoa dulu silahkan berdoa. Pejamkan mata. Berdoa baik-baik. Dengan lemah lembut kepada Bapak. Habis itu buka matamu. Tembak itu setan atau penyakitnya. Amin. Yesus, oh iya, satu pertanyaan lagi. Apakah Tuhan Yesus pakai karunia kesembuhan, pakai karisma nggak? Tidak. Tuhan Yesus pakai apa? Pakai otoritas. Jadi Tuhan Yesus menghardik demam itu sama seperti dia menghardik setan yang di rumah ibadat tadi dengan wibawa atau otoritas atau kuasa. Ya, kuasa, menguasai itu otoritas ya. Nah, kalau power yang dimaksud di bahasa Indonesia kuasa itu artinya seharusnya itu tenaga ya atau dunamis ya. Nah, nah, kita ulang lagi ya Lukas 4 ayat 35. Tetapi Yesus menghardik setan itu katanya, diam, keluarlah daripadanya. Semua orang takjub katanya. Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan tenaga, wibawa dan kekuatan, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. For with power and authority, ya. Kalau di bahasa Inggrisnya malah terbalik lagi, power and authority. Wibawa dan kuasa. Di bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya tuh for with dunamis and exousia. Ia memberi perintah. Tuhan Yesus memberi perintah. Ya, command. Perintah. Wibawa sama dengan otoritas. Jadi di ayat ini Tuhan tidak menjalankan karunia kesembuhan, melainkan memakai otoritas untuk menghardik demam itu sehingga ibu mertua Petrus sembuh. Marilah kita melidiki hal ini dengan lebih seksama. Di manakah karunia kesembuhan diajarkan di Perjanjian Baru? Karunia ini diajarkan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 12 sebagai salah satu karunia Roh Kudus. Jadi kapan karunia kesembuhan tersedia untuk pertama kali di Perjanjian Baru? Yang manakah datang lebih dulu, karunia kesembuhan atau otoritas dan tenaga menguasai penyakit-penyakit? Yang mana duluan? Ya, otoritas dan tenaga menguasai penyakit-penyakit. Amin. Karunia kesembuhan kan belakangan sesudah Roh Kudus datang pada hari Pentakosta. Jadi otoritas dan tenaga untuk kesembuhan, power and authority untuk kesembuhan tidak sama dan sangat berbeda dengan karunia kesembuhan. Beda ya. Karunia kesembuhan ya karunia kesembuhan. Itu karunia Roh Kudus. Cara pakainya lain. Biasanya karunia kesembuhan itu dipakai di dalam mana? Coba kita lihat. 1 Korintus itu 12 itu Paulus lagi bicara dengan siapa? Paulus lagi bicara dengan orang-orang gereja. Orang-orang di dalam gereja. Pakai karunia. Betul tidak? Jadi karunia kesembuhan untuk membangun orang-orang di dalam gereja. Tubuh Kristus. Amin. Ya. Bapak telah memberikan kepada Tuhan Yesus otoritas menguasai setan-setan dan sakit penyakit. Maka dia bisa keluar perintah. Otoritas itu pakainya dengan keluar perintah. Perintah kepada siapa? Kepada bawahan-bawahan, yaitu setan-setan
dan penyakit-penyakit adalah bawahan. Amin. Bawahan. Ingat. Jadi jangan takut sama setan, jangan takut sama sakit penyakit. Mereka itu adalah bawahan kita. Pakailah otoritas yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Hancurkan, musnahkan pekerjaan setan dan penyakit. Karena dua-duanya adalah bawahan, jadi caranya menguasai mereka itu sama, keluar perintah. Amin. Jangan pakai berdoa menghadapi penyakit dan setan, harus pakai otoritas. Jadi kalau pakai otoritas bukan dengan berdoa kepada Tuhan, itu tindakan imamat, arahnya ke atas. Jangan, melainkan keluar perintah, arahnya ke bawah, kepada penyakit dan setan bawahan kita. Itu adalah tindakan raja. Nah, saudara-saudari, kita ada anjing nggak? Ya, mungkin kita ada anjing ya. Nah, bagaimana kita menyuruh anjing kita duduk? Tindakan imamat, profetik, atau raja? Anjing kita itu adalah bos kita atau kalau kita nggak bisa nggak bisa ajar itu anjing, dia bisa jadi bos loh. Dulu kita ada satu anjing namanya Taffy. Siapapun nggak mau mendengar. Saya ada anak perempuan 3, ya. Jadi Pak William itu dikerumuni oleh wanita semua. Itu anjing adalah anjing anjing jantan, bukan anjing betina, anjing jantan. Itu anjing Taffy itu hanya tunduk kepada Pak William loh. Jadi kalau ada Pak William, wah itu anjing benar-benar tunduk sama sekali. Hanya diam di dapur aja, nggak berani kemana-mana. Ya, nggak berani ke ruang tamu, mana-mana kita kan pakai karpet ya. Jadi si anjing, tapi kalau Pak Williamnya keluar, wah itu anjing merajalela namanya, merajalela. Nggak mau dengar sama kita, karena kita tuh selalu bilang, oh Taffy, kamu ini anjing manis ya, baik-baik ya. Nah, jadi begitulah tuh anjing jadi merajalela lah. Apakah kita berkata kepada anjing kita, Bapak, aku perintahkan kamu duduk, kamu mau suruh si anjing duduk. Masa kita panggil Bapak dulu, aku perintahkan kamu duduk. Ya, imamat ya. No, saya proklamirkan, hei anjing kamu duduk ya sekarang. Apakah harus tunggu kata-kata pengetahuan? Kata-kata rema dulu, daripada Roh Kudus aku harus dibimbing, aku ada diurapi, baru bisa keluar perintah duduk. Ya tidak, anjing kita itu bawahan kita. Setiap saat kita mau dia duduk, dia duduk. Benar? Amin. Sama juga, waktu kita beritakan Injil, itu setan dan itu penyakit adalah bawahan kita. Setiap saat kita boleh sembuhkan orang waktu kita penginjilan. Setiap saat kita boleh usir setan. Amin. Haleluya. Bukan Tuhan Yesus tidak pernah berdoa kepada Bapaknya atau bernubuat kepada seseorang. Tetapi ada waktu di mana dia tidak pernah berdoa atau bernubuat. Melainkan keluar perintah dengan otoritas. Anjing itu adalah di bawah otoritas kita itu. Kalau kita mau anjing itu duduk, langsung perintah duduk. Sit. Kalau kita mau menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus jalankan dalam konteks mengabarkan kerajaan Allah, kita harus belajar bila kita harus keluar perintah dan bila kita berdoa atau bernubuat. Amin. Ya. Nah, Tuhan Yesus mempunyai otoritas ilahi menguasai setan dan penyakit yang dijalankan dengan mengeluarkan perintah, diulang-ulang lagi tuh ya, supaya masuk, dan bukan dengan berdoa kepada Bapaknya atau bernubuat. Sekali lagi saudara-saudari, kita ulangi ya. Apa saja yang di bawah otoritas aku harus tunduk kepada perintah aku. Coba saudara-saudari ulangi lagi. Apa saja yang di bawah otoritasku harus tunduk kepada perintahku. Apa saja yang di bawah otoritas aku harus tunduk kepada perintah aku. Amin. Itu kita pelajari ya. Jadi kalau
bos tuh yang bisa yang bisa berhasil, atau kita menjadi manajer yang berhasil ya, kita harus tahu loh keluar perintah loh, dan perintah itu harus ditunduk loh, nggak boleh plin-plan loh. Kalau bosnya tuh plin-plan, wah, setan, kalau kamu mau keluar keluar deh, kalau nggak mau keluar ya nggak apa-apa deh, tunggu deh di sini istirahat dulu loh. Kalau jadi begitu mas, setannya makin merajalela, betul tidak? Setannya yang menguasai kita, bukan kita yang kuasai itu setan. Enggak, galak. Hei setan, dalam nama Yesus engkau diam, keluar sekarang. Sekarang keluar. Gitu. Ya, penyakit juga sama. Kalau penyakit dibiarkan merajalela juga, betul nggak? Dalam nama Yesus ini penyakit semua hancur. Dalam nama Yesus keluar, pergi, sembuh kau dalam nama Yesus. Juga melayani orang yang COVID-19 juga begitu, COVID-19 sama kita ya, banyak yang berhasil ya. Waktu kita pakai itu untuk penginjilan sebetulnya. Jadi orang-orang Hindu tuh yang di India sekarang banyak. Waduh, betul-betul prihatin yang di India itu. Hari ini udah ada tornado lagi, angin puyuh tambah-tambah di India bagian barat ya. Begitu banyak orang yang meninggal lagi gara-gara angin puyuh. Udah gitu COVID-19-nya, COVID-19-nya lebih-lebih parah lagi ini hari ini. Meninggal lebih banyak orang lagi. Sampai bangkai-bangkai semua dibuang ke sungai Ganji ya. Waduh. Tapi pekerja-pekerja kami sekarang pergi kemana-mana menyembuhkan orang sakit. Ada satu ibu di rumah sakit orang Hindu ya. Udah pakai ventilator ya. Udah nggak bisa napas. Waktu pendeta Subot ya melayani itu ibu, oksigen levelnya ya, level oksigennya naik loh sampai 93 loh, puji Tuhan. Harus 95 ya ke atas ya. Jangan lebih jangan kurang dari itu. Wah, puji Tuhan, langsung saudara-saudaranya, orang keluarganya percaya Tuhan Yesus. Ya. Saudara-saudari, kita boleh pakai otoritas ini ya untuk menyembuhkan orang-orang supaya mereka bisa datang percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ini hari-hari yang penuh dengan maut ya, betul? Tapi anak-anak Tuhan jangan takut ya. Dan juga kita harus turuti juga, cuci tangan lah, bersih-bersih ya, segala macam itu kita harus turuti ya. Jagalah kesehatan kita, jangan makan gula banyak-banyak. Kalau punya diabetes ya bisa lebih cepat ketularan. Jadi hati-hatilah jaga ya. Vitamin D-nya dimakan banyak-banyak ya. Enggak apa-apa, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Pada Lukas 91 nanti kita lihat bahwa Tuhan Yesus memberikan otoritas ini kepada murid-muridnya sebelum hari Pentakosta pada waktu Roh Kudus datang. Ya, nanti kita akan baca. Jadi otoritas atau kuasa tidak, atau otoritas atau wibawa itu tidak sama dengan urapan. Anointing tidak sama ya. Juga tidak sama dengan karunia Roh Kudus ya. Kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta tidak meniadakan, tidak membatalkan apa yang Tuhan Yesus ajar dan perintahkan kepada murid-muridnya. Sebaliknya, Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa, memberikan kita tenaga, keberanian, mendirikan kita tenaga, kekuatan untuk menjalankan perintah Tuhan Yesus dengan lebih berani dan lebih berhasil. Memberikan kita dunamis ya, kalau di dalam bahasa aslinya, memberikan kita kekuatan, tenaga untuk menjalankan perintah Tuhan Yesus dengan lebih berani dan lebih berhasil. Betul nggak, Petrus? Sebelum dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta, kan dia 3 kali menyangkal Tuhan Yesus ya. Waktu Tuhan Yesus menderita ya, mau dipasalibkan. Tetapi sesudah hari Pentakosta dia penuh dengan Roh Kudus, dia nggak takut apalagi. Langsung berani malah menginjil kepada
ribuan orang ya. Nah, saudara-saudari, begitu waktu itu dia juga menyembuhkan orang yang timpang sedari lahir, betul? Amin. Nanti kita lihat di Kisah Rasul-Rasul bahwa murid-murid Yesus terus menyembuhkan orang sakit dengan menjalankan otoritas dan keluarkan perintah sebagai bukti kepada orang-orang yang belum percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, Mesias kita. Sekarang kita lihat ya tenaga, dunamis ya atau kekuatan. Ya, ada dua cara ya, power and authority. Sekarang kita akan bicarakan power, tenaga, kekuatan. Nah, jadi ada dua macam nih ya melayani orang sakit sekarang. Melayani orang sakit bukan melayani orang yang kerasukan ya, melayani orang sakit. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Tuhan Yesus meletakkan tangannya seperti Markus 16 ya. Orang percaya akan menjamah orang sakit, maka orang sakit akan sembuh. Ini sama, Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Apakah Tuhan Yesus menjalankan otoritas di sini? Ada perintah enggak? Tidak, hanya tangannya diletakkan. Nah, waktu tangan itu diletakkan, apa yang terjadi? Kenapa Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas orang sakit? Lukas pasal 6 ayat 19. Semua orang banyak itu berusaha menjamah Tuhan Yesus. Karena ada tenaga, dunamis atau kekuatan yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Oh, rupanya waktu orang yang sakit menjamah Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus menjamah orang sakit itu ada tenaga seperti listrik ya. Dunamis ya, kekuatan, ada tenaga yang keluar daripada Tuhan Yesus. Sekali jamah Tuhan Yesus, zret gitu. Semua orang itu disembuhkannya. Nah, coba kita lihat. Markus 5:27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka ini perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Tuhan Yesus. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Dijamah langsung, ya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada apa? Ada dunamis atau tenaga yang keluar dari dirinya. Nah, jadi kalau ada sentuhan atau jamahan atau ada kontak, tuh tenaga mengalir. Tenaga ini seperti listrik ya, kira-kira ya. Saudara-saudari, dalam bahasa Yunani, tenaga itu adalah dunamis, tenaga kesembuhan. Nah, saudara-saudari, kadang-kadang kita mungkin nggak mau keluar perintah atau bagaimana ya. Kita dekat orang itu, kita jamah saja. Orang itu sembuh loh. Karena tenaga kesembuhan dari dalam kita tuh mengalir ke orang itu. Pada waktu Tuhan Yesus menumpangkan tangannya atas orang sakit, tenaga kesembuhan mengalir untuk menyembuhkan mereka. Tenaga ini dalam bahasa Yunani adalah dunamis atau kekuatan berada di dalam dirinya. Apakah tenaga ini sama dengan karunia kesembuhan? Tidak sama. Tenaga ini sudah ada sebelum karunia kesembuhan. Tenaga ini juga tidak sama dengan urapan. Urapan itu adalah anointing, krisma. Karunia kesembuhan, karunia itu adalah karisma. Kalau urapan itu dalam bahasa Yunani, krisma. Kalau karunia dalam bahasa Yunani aslinya karisma. Bukan otoritas, bukan dunamis, betul? Ya, saudara-saudari. Jadi sama sekali ini berbeda. Ya, otoritas yaitu eksusia. Tenaga kesembuhan yang tadi kita lihat tuh, kita jamah, itu adalah dunamis. Jadi eksusia dunamis.
karunia Roh Kudus adalah karisma. Itu karismatik kan? Karisma. Nah, urapan apa di dalam bahasa Yunani-nya aslinya? Krisma. Jadi lain semuanya. Jadi jangan dicampur baur. Kita kacau, bingung. Seperti kita ada senjata, kita nggak tahu makainya. Tembak sana, tembak situ. Semua dicampur baur, ya nggak kena sasarannya, betul tidak? Ya. Jadi kita sekarang bedakan semua. Jangan dicampur baur. Mengerti? Oh, sekarang kita lagi belajar nih otoritas dan tenaga, dunamis. Usia dan dunamis. Otoritas pakainya keluar perintah. Yang di bawah, otoritas kita harus tunduk kepada perintah kita. Dunamis dengan jamahan. Ada kontak. Tenaga kesembuhan mengalir. Di manakah Tuhan Yesus berdiam pada saat ini melalui Roh Kudus? Dia tinggal dalam diri kita, murid-muridnya. Oleh sebab itu kita juga bisa menumpangkan tangan atas orang sakit untuk menyembuhkan mereka. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 12. Kata Tuhan Yesus, sesungguhnya aku berkata kepada kalian, barang siapa yang percaya kepadaku juga akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Markus 16 ayat 18. Orang yang percaya akan menjamah orang sakit. Orang sakit itu akan pulih, sembuh. Otoritas eksusia. Sekali lagi, pakainya dengan keluar perintah kepada bawahan. Tenaga adalah dunamis. Cara pakainya adalah dengan jamahan, ada kontak. Karunia adalah karisma. Urapan adalah krisma. Semuanya lain. Oke? Yang kita sekarang lagi bahas adalah otoritas dan tenaga. Seringkali Tuhan Yesus menumpangkan tangan di atas tempat yang sakit supaya tenaga kesembuhan mengalir langsung ke tempat itu. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Jarinya masuk ke telinga orang itu. Lalu Tuhan Yesus meludah dan meraba lidah orang itu. Nah, yang ludah, udah deh, jangan dulu dah. Kalau di Afrika ya mungkin ya, mereka nggak apa-apa. Kalau kita di Indonesia nggak tahu, udah cuman dukun yang meludah ya biasanya. Meraba lidah orang itu. Ya udahlah. Pokoknya begini. Di mana ada sakitnya, kamu masukkan, kamu letakkan tangannya atau jamah orang itu ya di tempat yang sakit. Jadi telinganya ini kan tuli. Jadi Tuhan Yesus tuh masukkan jari tuh ke dalam telinga orang itu. Bukan di luar saja loh, jari itu masuk ke lubang telinga. Karena telinganya itu perlu saluran tenaga kan, amin. Nah, dan orang itu juga gagap ya, tidak bisa bicara, bisu. Nah, jadi Tuhan Yesus tuh meraba lidah orang itu. Nah, kalau kita mungkin sekarang begini aja, suruh orang itu saja meraba lidahnya. Ya, kamu boleh letakkan tangan kamu di atas lidahnya. Terus apa nih? Terbukalah, itu apa tuh? Otoritas kan? Yang tadi kan tenaga. Ephata. Terbukalah telinga orang itu. Dan seketika itu terlepas pulalah penyikat lidahnya. Haleluya. Yesus memakai otoritas atau memakai tenaga atau kedua-duanya? Kedua-duanya, betul? Ada jamahan juga ada perintah. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Menjamah. Ya. Oh Tuhan, jamahlah dia, letakkanlah tanganmu di atas dia. Terus Tuhan Yesus bagaimana? Meludahi mata orang itu. Tuhan Yesus suka ludahin orang ya. Dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya. Dan juga meletakkan tangannya ya, menjamah matanya. Sudahkah kamu lihat sesuatu? Nah, Tuhan Yesus selalu tanya,
Sudah lihat tidak? Sudah lebih sembuh tidak? Sama dengan kita ya. Kalau setiap kali melayani orang sakit, habis dilayani itu tanya. Udah lebih sembuh, udah lebih baik, udah bisa lebih jelas. Gitu. Jangan nggak berani tanya. Kalau nggak berani tanya, artinya kita nggak harap kan ada hasil daripada kita punya pelayanan kan? Artinya kurang iman dong. Kalau kurang iman nggak jadi, ya. Orang itu memandang ke depan. Loh, aku melihat orang, tapi kelihatannya mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Sembuhnya setengah. Yesus bagaimana? Nggak ngomong apa-apa lagi, langsung fokus. Letakkan lagi tangannya kedua kali pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Nah, 2 kali. Nah, kalau Tuhan Yesus melayani 2 kali, kita juga boleh kan melayani lebih dari 2 kali, amin. Tuhan Yesus yang punya segala kuasa, yang punya segala otoritas dan punya segala tenaga kan, dia aja melayani 2 kali. Kalau gitu kita harus melayani berkali-kali, nggak apa-apa. Jangan cuma sekali udahlah jadi, juga ya. Nah, ada satu kesaksian nih dari India. Dalam perjalanan ke ladang pelayanannya, salah satu murid kami melihat seorang pria dengan leher yang sangat bengkak. Ini di India nih kejadiannya. Dia berhenti dan bertanya, apa yang telah terjadi pada lehermu? Dia menjawab bahwa dia menderita kanker. Kemudian dia menceritakan semua hal yang terjadi dalam kehidupannya dan keluarganya. Meskipun mereka miskin sekali, keluarga telah menghabiskan lebih dari 300.000 rupiah. 300 rupiah itu berapa ya? Satu dolar tuh kira-kira 70 rupiah. Jadi di 70 jadi dibagi 70 $400 lah. 70 4.000 dolar. Aduh banyak benar. Ya di India orang miskin jadi apa juga habis lah buat penyakit dia. 4.000 dolar ya 4 kali 14.000 kan. Berapa juta itu? Walah, hitung sendiri dah, ratusan juta. Lehernya bengkak seperti balon. Pekerja kami bertanya apakah dia dapat mengunjungi dia di rumahnya untuk melayani kesembuhan untuk dia dan juga memberitakan Injil kepadanya. Pria itu ya setujulah. Keesokan harinya di malam hari 2 pekerja kami yang terlatih pergi ke rumahnya dan mereka melayani dia selama lebih dari 1 jam. Loh, gak putus asa ya. Mereka mengatakan bahwa mereka akan kembali esokan harinya karena udah malam ya. Bilang besok kita balik ya. Tetapi ketika mereka mau pergi, tumor kanker di lehernya meledak di depan mata mereka seperti balon. Anggota keluarga kagum. Nah, benar-benar sembuh. Semua keluarga datang kepada Tuhan Yesus. Nah, disitulah terjadi ada gereja rumah, ya, persekutuan rumah. Ada seorang lelaki mau bunuh diri, dia sangat kecewa dan putus asa. Ini satu lagi nih. Banyak ini kesaksian di India, tidak mau hidup lagi, keluar dan menggantungkan diri dari pohon dekat desanya. Aduh, kesian. Banyak orang lihat dia tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kebetulan pekerja-pekerja kami lagi lewat dan melihat dia. Mereka menurunkan dia dari pohon itu tetapi dia sudah tidak sadar. Darah mengalir dari mulut dan hidung. Lehernya berkembung. Semua pikir dia sudah mati. Ada yang mau dia dikremasi menurut adat orang Hindu. Yang lain mau bawa dia ke rumah sakit. Tetapi pekerja-pekerja kami melayani dia dengan tenaga dan otoritas dalam nama Yesus. Mereka mulai merasakan panas muncul dari dadanya. Selama 45 menit mereka terus melayani dia. Pasti orang ramai sudah datang dah. Semua berkerumun. Akhirnya ia buka mata. Mula-mula dia tidak kenal orang. Akhirnya dia bisa kenal orang. Mereka bantu dia berdiri dan dia mulai berjalan perlahan-lahan. Melihat mujizat itu, 4 keluarga menerima Yesus. Setelah itu di desa itu gereja rumah dimulai. Ya, banyak ini. Nanti kita kirim ya ini file. Kalian boleh baca sendiri ya. Ya. Nah,
Perhatikanlah pada kedua mujizat yang tadi di dalam Alkitab, orang yang di dalam Alkitab, orang yang bisu tuli dan satu lagi yang buta disembuhkan. Tuhan Yesus tidak pijat, pencet atau gosok. Tuhan Yesus tidak gemetar atau orangnya ditampar atau orangnya ditepak-tepak atau lambai-lambai. Atau Tuhan Yesus mendorong sampai orang itu rebah atau meniup pada waktu menyembuhkan orang. Tidak, jangan macam-macam. Ada satu kali ada orang yang melayani hampir macam-macam ya. Ada juga yang sembur-sembur segala macam ya. Jadi orang yang ngelihat itu pas dia juga dukun. Kok ini cara orang Kristen kok melayaninya kayak seperti dukun seperti saya? Lah ampun. Jadi kita jangan macam-macam ya. Amin. Tuhan Yesus hanya beri perintah atau menjamah saja. Lagi jamah tuh bukan dipijat, jangan dipencet, jangan digosok. Jangan orangnya kita melayani orang kita yang gemeter. Atau orangnya ditampar atau digebok ya, kalau mau ngusir setan orangnya digecek. Setannya belum keluar, orangnya udah mati. Nah, orang itu jangan didorong, jangan. Ya, nggak perlu. Kita nggak mau orang rebah loh. Kok rebah dia udah diam-diam di lantai, dia mana bisa saksi dia sembuh, bener nggak? Kalau di gereja ya nggak jadi soal lah ya. Gereja kan lain, itu semua di antara orang percaya. Ini kita kalau di luar macam-macam begini, jadi lucu. Seringkali Yesus menumpangkan tangannya atas orang sakit, tetapi tidak setiap kali. Yesus juga pernah menyembuhkan orang sakit dari jarak jauh dengan memakai otoritas, yaitu keluar perintah. Kalau misalnya, kan Pak Rudi ada di Australia. Nah saya mau melayani nggak bisa menjamah kan matanya kan, tapi saya bisa keluar perintah kan dari sini. Nah itu penyembuhan jarak jauh. Ada satu kali ya, kami di mana ya? Oh kami juga ada di Australia. Waktu itu ada di mana ya? Ada di Adelaide ya, Australia Selatan kan, Adelaide ya. Kami ada di satu park ya, di taman. Kami lagi beri orang-orang apa itu, homeless ya. Orang-orang yang punya rumah lagi kasih makan, lagi kasih firman, lagi melayani mereka. Kita di taman ya, di park. Terus waktu melayani orang sakit, ada satu ibu dengan adiknya datang. Rupanya ibu ini di Indonesia. Ya dia datang, dia bilang, wah, dia ngomong bahasa Inggris, tapi ada saya di sana. Oh, saya bilang, ibu, saya bisa bahasa Indonesia. Oh, si ibu langsung kasih tahu, katanya, saya punya adik laki-laki yang di Jawa Timur, nggak tahu di mana, Surabaya kali, sakit Parkinson, sudah parah tuh, yang gemeter terus ya, udah parah sekali, nggak bisa makan, nggak bisa ke WC karena gemeter terus ya, dia goyang terus ya, nggak bisa mandi. Pokoknya dia punya gerak-gerik itu sudah nggak bisa terkendalikan. Terus ibu ini bilang, minta doa ya. Terus saya bilang, ya ayo kita layani ya. Kan dia di Adelaide, adiknya itu ada di Surabaya. Ya Australia ke Surabaya ya mungkin, ya kalau dari selatan ke Surabaya mungkin jauh juga ya. Tapi langsung kita bilang, orangnya yang di Surabaya itu juga nggak tahu kita lagi melayani dia kan, cuma dikasih lihat fotonya aja di HP-nya. Kita tunjuk, dalam nama Yesus engkau disembuhkan dari penyakit Parkinson ini. Parkinson ini aku tengking dalam nama Yesus. Pergi dari orang ini dalam nama Yesus. Sembuh adik ibu ini. Sembuh kita semua sama-sama. Karena kita ada satu kelompokan juga pakai bahasa Inggris ya waktu itu dah. Ya, karena orang Australia kan di sana. Be healed in the name of Jesus. No more Parkinson. Be healed. Sembuh dalam nama Yesus. Udah. Itu siang Sabtu.
Ya, kita juga nggak tahu orangnya sembuh apa nggak sembuh kan jauh. Ya, besokannya si ibu datang ke gereja sama anaknya, kebaktian, kasih itu apa, kesaksian. Nih adik saya, habis kita layani, malamnya sudah bisa makan, tangannya tidak gemeter lagi, udah bisa mandi, puji Tuhan kata dia, udah bisa nulis lagi, udah bisa kasih text message katanya, udah bisa SMS. Kalau orang Parkinson kan nggak bisa SMS, betul tidak? Wah, saya bilang Tuhan terima kasih ya. Otoritas itu kan nggak pakai batas ya, betul tidak? Biar sampai ke bulan ke sampai ke Mars kan bisa perintah ya, amin. Waktu Bapak kita di kitab Kejadian waktu menjadikan langit dan bumi bagaimana? Jadilah terang, maka adalah terang. Amin. Ya, jadi otoritas itu tidak terbatas oleh jarak. Dan otoritas itu tidak juga terbatas oleh jumlah. Berapa saja kalau di bawah otoritas dia, misalnya seorang jenderal, pasukannya ada 10.000, dia mau keluar perintah, perlu keluar 10.000 perintah apa keluar satu perintah? Satu perintah kan? Serang. 10.000 prajuritnya ya nyerang, betul tidak? Nah itulah, jadi apa saja yang di bawah otoritas kamu harus tunduk kepada perintahmu. Amin. Otoritas untuk menyembuhkan berbeda dengan tenaga kesembuhan. Betul? Tenaga kesembuhan harus pakai jamahan. Ke orang yang kejauhan nggak bisa pakai jamahan, tangannya nggak sampai kan? Ya, nah. Jadi pakai otoritas kalau jauh, atau dengan HP, atau dengan email, atau dengan SMS. Sama. Pada satu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dapat memohon, Tuhan jika Tuhan mau. Nah, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Nah, saudara-saudari, Tuhan Yesus di sini ada tunggu rema enggak? Ya, kata orang, ya kan itu Tuhan Yesus, kapan saja dia juga bisa. Nah, sama juga Tuhan Yesus bilang, kapan saja kamu mau menyembuhkan orang dalam keadaan begini, kamu boleh, kamu bisa pakai. Mau, aku mau. Ya, saudara-saudari. Jadi nggak usah tunggu bulu tengkuk berdiri dulu atau ini itu lah. Nggak usah lah ya. Pokoknya kalau kamu mau jalankan itu otoritas setiap saat untuk nama Tuhan, untuk Injil Tuhan, lakukanlah. Ya. Nah, jadilah engkau tahir. Keluar perintah, menjamah dan pakai otoritas. Dan setiap saat kamu mau lakukan ini, pakai itu otoritas atau pakai itu jamah tenaga kesembuhan, boleh. Asal tujuannya untuk orang bisa datang kepada Tuhan Yesus atau orang bisa datang lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya, otoritas dan tenaga itu sudah diberikan kepada kita, ada di dalam kita, bisa dipakai setiap saat semau kalian. Asal jangan disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri. Apakah Tuhan Yesus berdoa untuk orang ini? Tidak. Apakah Tuhan Yesus berkata, Bapak kami perintahkan orang ini menjadi tahir? Tidak. Jadilah engkau tahir ya. Apakah Tuhan Yesus pejamkan matanya? Jangan. Ya, lagi menghadapi penyakit atau setan, jangan sekali-kali mata kita itu dipejamkan ya. Terbuka, lihat. Ya. Perhatikan, diawasi lingkungan kita. Adakah haleluyanya? Adakah nyanyi-nyanyiannya? Tidak. Ini bukan saatnya untuk nyanyi-nyanyi atau menari-nari. Ini saatnya untuk keluarkan perintah, pakai itu otoritas dan tenaga. Apakah Tuhan di sini memakai karunia kesembuhan? Tidak. Dia memakai tenaga kesembuhan dan otoritas. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus memakai otoritas atau tenaga atau kedua-duanya? Kedua-duanya dipakai.
Puji Tuhan. Satu lagi ya, habis itu kita selesai, kita melayani, dan kita akan tutup sesi kita sampai minggu depan. Ya, Matius 12 ayat 9. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Orang ini kan kayaknya kena stroke ya. Ulurkanlah tanganmu. Apakah Yesus tutup mata untuk berdoa? Tidak. Bapak, kami perintahkan engkau kamu mengulurkan tanganmu. Panggil Bapak lagi. Tidak. Saya proklamirkan kesembuhan bagimu. Tidak. Tindakan imamat, tindakan profetik kepada orang ini tidak ada. Tuhan di sini memakai karunia kesembuhan? Tidak. Yesus tunggu rema dari bapaknya dulu. Kelihatan ada orang yang timpang itu? Tidak. Ia mengulurkannya, malah maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Amin. Ya, sekali lagi, tidak sama dengan karunia kesembuhan, otoritas dan dunamis. Sudah ya. Nah, lain minggu kita teruskan. Mari kita sekarang mulai melayani ya. Kita boleh buka kita punya